Hai, welcome to Articles. Setelah semingguan lewat kita ngebahas kasus dari Asia Tenggara, saatnya menuju ke sana dan kali ini kisah nyatanya lumayan panjang. Tapi saya yakinkan bahwa kasusnya cukup menarik dan ngikutinnya enak, sebab bikin penasaran dengan karakter pelaku serta kisah yang terjadi. Maklum lah ya kalau ceritanya udah berhubungan dengan nenek-nenek, pasti ada aja yang bikin kaget dan gak habis pikir. Kisah kali ini terjadi di Vietnam, awalnya di kota Hue namun nanti pindah ke Kanto. Mari kenalan dengan wanita bernama Kim Min Queen yang lahir pada tahun 1965 serta memiliki 2 orang anak. Suaminya adalah mantan panglima besar tentara bernama Dui Lam Queen yang memiliki banyak tanah serta perkebunan yang tersebar di beberapa kota di penjuru Vietnam. Makanya uang masuk mereka banyak, bukan hanya dari gaji sang suami. Anak pertamanya bernama Minah Queen, merupakan perawat dan tinggal bersama orang tua. Sementara si bungsu bekerja di luar kota, yaitu Hanoi. Jika kita mengulik sedikit ke kisah masa lalu Kim Min dan suaminya, sebenarnya wanita ini adalah istri kedua. Kim Min kenalan dengan Dui Lam saat lelaki itu baru aja kehilangan istri pertamanya. Kim Min adalah perempuan penghibur yang disewa ke hotel saat Dui Lam dinas 3 hari di kota Ho Chi Minh. Setelahnya wanita itu terus saja mengejar Dui Lam karena tahu duitnya banyak. Entah mengapa akhirnya tertarik, berpacaran hingga berhasil menikah di tahun 2003. Lalu menjadi ibu tiri bagi Mina dan adiknya. Sering sih terjadi perselisihan antara mereka dengan Kim Min, namun ujung-ujungnya tetap aja akur. Untungnya Kim Min berubah saat mengetahui bahwa suaminya mau mewariskan banyak harta buat dia serta anak-anaknya. Wanita itu mendapat 30% dari tanah perkebunan, sementara rumah yang ditinggali dibagi 3 untuk Kim Min beserta 2 anaknya. Makanya saat Pak Dui Lam meninggal di tahun 2012, pada akur-akur aja karena dapat duit gede. Minah memutuskan tinggal bersama ibu tirinya karena dulu bapaknya berpesan untuk tidak menjual rumah besar mereka apapun yang terjadi. Banyak kenangannya di sana, akhirnya dituruti oleh anak-anaknya. Pada tahun 2015, Minah menikah dengan seorang pria bernama Samu Toan yang lebih muda 2 tahun dibanding usianya. Tinggal bareng dengan sang ibu dan setahun kemudian lahirlah putra mereka. Kehadiran sang cucu banyak mengubah kehidupan Kim Min. Dia yang tadinya masih suka ngumpul-ngumpul dengan teman masa mudanya yang dulu juga penghibur, kini lebih fokus ngejagain dan ngajak main cucu. Terkhusus jika Mina dan suaminya sedang pergi kerja, pasti Kim Min ikut mengawasi bocah kecil tersebut bersama babysitternya. Kabar gembira datang di beberapa tahun kemudian saat putra tiri Kim Min, adiknya Minah yang berada di Hanoi menikah dan dikaruniai 2 cucu. Seneng banget si Kim Min, mungkin karena dia nggak pernah dikaruniai anak dari rahimnya sendiri. Kata dokter ini efek dari penggunaan obat anti hamil yang sering dipakai Kim Min dulu saat masih menjadi wanita penghibur. Tapi sekarang dia cukup bahagia dengan memiliki 3 cucu dari anak-anak tirinya. Pada April 2019, Kim Min berjumpa lagi dengan teman masa nakalnya dulu yang bernama Tam Batuyen dari sosial media. Mereka ketemuan dan banyak ngobrol seru yang bikin wanita itu jadi suka jalan keluar ngikutin temennya tersebut. Sedikit info bahwa Tamba memang sangat berbeda dengan wanita penghibur lainnya yang menjadi sahabat Kim Min. Dia aslinya berjenis kelamin lelaki, namun kemudian berubah jadi perempuan dan profesinya sejak dulu ya sebagai penghibur lah. Sekarang usianya udah 53 tahun dan kegiatannya adalah jualan baju bekas. Makanya pas ketemu Kim Min lagi seru banget sebab banyak kisah yang ingin mereka sampaikan. Disinilah Kim Min mulai curhat mengenai kegundahannya selama ini, bahwa sejak suaminya meninggal, dia pengen banget punya cowok baru, pengen ngerasain dibelai dan diperlakukan dengan nikmat di atas ranjang. Namun beberapa kali kenalan dengan pria dari sosial media, banyakan yang nolak, cuek, bahkan sebagian menghinanya dengan kata-kata yang kejam. Inilah yang membuat Tamba mulai ngasih saran dan bilang, cowok-cowok di sosmed emang gitu, kebanyakan nolak waktu chatting, tapi kalau udah ketemu bakal mau juga kalau udah terujung. Makanya sahabatnya itu kemudian menyarankan untuk ngebikin akun palsu dengan menggunakan foto wanita yang muda dan juga cantik. Kalau cocok ntar ketemuan dan siapin aja banyak alasan waktu berjumpa. Hal ini disetujui Kim Min dan jadilah sebuah profil dengan foto gadis cantik lalu kenalan dengan seorang pria bernama Tudi Ngok yang berusia 31 tahun.
tampan dan sesuai dengan selera Kimin. Janjilah ketemu pada bulan Mei 2019 di Hotel Scarlet Boutique ditemani Tamba. Saat ketemuan emang bener ya pada kaget, bukan hanya Tudi, namun Kimin juga, karena ternyata mereka sama-sama pakai foto palsu. Tudi sebenarnya merupakan pedagang kaos dan sendal, padahal kemarin ngaku sebagai pekerja bank. Namun sepertinya apa yang pernah dikatakan sama Tamba terbukti benar. Meskipun sama-sama marah dan kecewa dengan tampang orang yang ditemui, mereka udah kepalang tanggung, udah kepalang nafsu dan punya ekspektasi bakal mantep-mantep di Hotel Scarlet tersebut. Hingga Tamba pun menyarankan keduanya untuk lanjut aja lah, yang penting sama-sama bisa keluar dan hasrat tersalurkan. Ini disetujui Kimin dan Tudi hingga beneran mereka berhasil memadu kasih selama hampir 2 jam saat Tamba menunggu di lobi hotel. Namun keesokannya sama sekali Kimin gak mau lagi ketemu sama Tudi yang ternyata masih suka ngirim pesan untuk ngajak begituan. Dan entah mengapa sejak kejadian ini rasa percaya diri Kimin meningkat tajam. Dia baru sadar bahwa yang muda masih suka dan berhasrat melihat tubuh moleknya. Mungkin fotonya kurang menarik, tapi kenyataannya jika bertemu langsung pada takluk dan bertekuk lutut melihat pesonanya. Memasuki pandemi 2020 ternyata cukup banyak dampak dirasakan keluarga Queen. Sang suami, Samu, diberhentikan dari kantornya pada bulan Mei, dan ini mewajibkan Mina bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Emang sih mereka punya banyak tabungan warisan, tapi bukan berarti nggak ada pemasukan. Makanya saat Mina diminta untuk menjadi tenaga bantuan di Rumah Sakit Umum Kota Ho Chi Minh karena jumlah pasien pandemi meningkat, dia nurut aja dan harus rela meninggalkan putranya yang berusia 5 tahun bersama bapaknya. Samu yang jagain dia bersama sang nenek Kimin. Setelah sebulan ditinggal istrinya dinas, Samu mulai merasa bahwa ibu mertuanya suka tebar pesona, senyum dan main mata. Kalau di dapur ngambil minuman dan makanan sering banget ya tangannya ditempel-tempelin ke menantunya. Awalnya lelaki itu ngerasa Kimin mungkin gak sengaja. Namun lama-kelamaan makin berani. Misalnya Samu pas lagi minum ya, itu gelasnya suka direbut sama Kimin yang kemudian dengan sengaja melet-meletin lidahnya di gelas itu. Belum lagi kalau pas cuaca hujan, dengan sengaja Kimin masuk ke kamar menantunya dan ikut selimutan di pelukan Samu. Alasannya takut petir dan kedinginan di kamar sendirian. Beberapa hal ini yang kemudian bikin Samu berani cerita saat istrinya menelpon. Makanya Mina menghubungi ibunya dan bilang jangan lakukan yang aneh-aneh. Sang mama cuma beralasan dia nggak sengaja dan tidak bermaksud macem-macem. Makanya wanita itu marah pada menantunya yang dibilang tukang ngadu dan munafik. Bahkan besok-besoknya udah nggak diomongin itu si Samu, nggak dicakapin sama dia. Anaknya kalau minta gendong sama Kimin juga dicuekin. Lelaki itu jadi nggak enakan ya karena mereka kan satu rumah. Makanya cuma bisa diem aja saat mertuanya mulai berani aneh-aneh lagi. Misalnya saat Kimin pura-pura lupa bawa handuk saat keluar kamar mandi menuju kamar. Pakai baju dengan belahan dada yang rendah sampai ke perut. Bahkan terkadang dasternya sengaja banget ya, yang terawang transparan dan nggak pakai daleman supaya kelihatan buah dadanya samar-samar. Malah sering sengaja ditabrak-tabrakin payudaranya ke badan Samu saat berpapasan di dapur atau ruang tamu. Sayangnya lelaki itu nggak pernah tergoda sama sekali hingga bikin Kimin minta saran temennya, Tamba, supaya bisa menikmati tubuh sang menantu. Gimana caranya? Karena sering ya dalam pikiran nenek tersebut untuk bisa guling-gulingan dengan Samu. Sampai pada Selasa malam 14 Juli 2020, Tamba bersama Kimin memberikan campuran obat tidur pada makanan Samu yang bikin lelaki tersebut nggak bisa menahan kantuk di matanya. Namun dia masih bisa merasakan dan menolak godaan saat pakaiannya dilucuti oleh mertua dan temennya itu di atas kasur, melawan dan berhasil menendang mereka walaupun dalam keadaan kepala yang super pusing. Sampai kemudian, Tamba berhasil memukulnya dengan batang besi hingga Samu pingsan dan mulai disetubuhi oleh Kimin. Besokannya, lelaki itu sadar apa yang dilakukan mertuanya dan langsung nelpon sang istri. Ini bikin Mina segera kembali ke Hue meskipun masa dinas sementaranya belum selesai. Awalnya mengajak sang suami melapor pada polisi, namun karena kurang bukti pengaduannya dimentahkan, nggak diterima. Pada nggak percaya kali ya bahwa pria sekuat Samu bisa diapa-apain sama mertuanya yang notabene adalah nenek-nenek. Makanya terjadi pertengkaran antara Mina dengan ibu tirinya.
cukup dahsyat sampai-sampai adiknya datang dari kota Hanoi untuk mendamaikan. Putri dan mama tirinya itu sering saling jambak, cakar, dan adu omongan kotor, hingga akhirnya dengan bantuan sang paman, mereka berhasil mengusir Kim Min dari sana. Wanita itu nggak keberatan, asalkan bagiannya atas rumah tersebut langsung dikasih dalam bentuk uang tunai. Perlu 2 minggu ya untuk dikabulkan, sampai akhirnya Kim Min dapat uangnya dan pindah ke salah satu rumah peninggalan mendiang suaminya yang ada di kota Kanto. Uangnya masih banyak dan beberapa sertifikat tanah juga dia punya. Di kota Kanto kemudian Kim Min ngajakin sahabatnya Tamba untuk tinggal bareng, bersama-sama menikmati masa tua dengan hidup foya-foya. Sejak awal tahun 2021 sebenarnya baik Kim Min dan Tamba sering banget membayar pria muda untuk memuaskan hasrat mereka jika sedang kepengen. Sahabatnya itu yang pinter nawar dan selalu dapat yang sesuai tipe mereka. Mau yang berotot, six pack, brewokan, tampang bad boy, atau apapun yang diinginkan. Bahkan dengan mengeluarkan uang lebih, mereka berhasil ngajak lelaki muda untuk main 3. Sampai pada bulan Februari 2021 ternyata Tamba mulai ngelunjak dengan menggunakan uang serta kartu ATM Kim Min dengan bebas. Dia bahkan gak segan ya ngajakin pria penghibur ke rumah dan mainnya cuma berdua. Si Kim Min gak diajak. Tentu aja wanita itu marah, udah pakai duitnya, numpang rumahnya, kok malah main sendirian. Kim Min ngamuk karena sejujurnya dia nggak punya relasi untuk cari pria penghibur. Selama ini dapat dari Tamba, dia cuma terima bersih pria yang datang ke rumahnya untuk melayani. Makanya emosi banget saat nggak diajakin oleh Tamba. Ini bikin sahabatnya ketakutan hingga akhirnya dicarikan juga lelaki untuk temennya itu. Tapi kemudian makin emosi juga si Kim Min ini. Ngamuk lah, masa kalau cowok buat Tamba yang cakep, berotot, dan gagah. Tapi buat Kim Min malah yang letoy, bau badan, burikan, dan jamet. Seperti sengaja dikasih yang murah-murah sama dia. Akhirnya pertengkaran hebat nggak terelakkan. Adu pukul dan adu lempar panci pun terjadi. Karena emang dasarnya si Tamba adalah cowok, ya kalah pasti Kim Min. Dia mengalami luka-luka dan sempat dirawat di rumah sakit Puong Chow selama seminggu. Sementara itu, Tamba kabur tanpa jejak dan membawa lari uang sahabatnya sebesar 100 juta dong atau setara 60 juta rupiah. Tapi diikhlaskan oleh Kim Min dan dia pun hidup sendirian di rumahnya tersebut. Mencoba untuk menata hidupnya sendiri namun tetap aja kecentilan adalah kunci utama dalam kisah Kim Min. Emang udah bawaan sejak muda kali ya, makanya mulai kembali mikir untuk bisa kencan dengan cara lama yang diajarkan oleh Tamba. Bikin akun di aplikasi Tinder dengan menggunakan foto profil wanita muda yang seger, cantik, menggoda, dan seksi. Palingan ntar kalau ketemu juga bakal kecewa, tapi kan dia punya ilmu merayu yang mantep. Kalau cowoknya udah kepalang hasrat tinggi juga akan mau diajakin mantep-mantep. Dalam seminggu awal, nampaknya sulit dapet yang mau, hingga akhirnya terpikatlah seorang pria berusia 24 tahun bernama Leo Vetdat yang bekerja sebagai pemasang instalasi listrik pada bangunan baru. Mereka saling nyambung dan chemistry pun terjalin dengan sangat dahsyat. Mengapa dahsyat? Soalnya hampir tiap malam teleponan dan selalu obrolannya ke arah yang sensual. Kim Min mengaku masih berusia 35, janda namun berpengalaman. Ini bikin Leo pikirannya kemana-mana. Jangan tanya ya kenapa mereka nggak pernah video call. Karena justru ternyata handphonenya si Leo masih kacangan, kameranya nggak berfungsi. Ini yang justru dimanfaatkan oleh Kim Min dengan selalu bilang, sayang banget ya handphone kamu nggak bisa video call, kalau bisa kan enak dan seru. Sementara Leo berjanji, jika tabungannya udah cukup bakalan beli handphone baru supaya kedepannya komunikasi lebih menggairahkan. Hingga pada awal April 2021, akhirnya janjian juga lah mereka setelah 3 mingguan cuma bisa saling basa-basahan melalui telepon aja. Mau begituan sih rencananya di rumah Kim Min. Janji bakalan 3 ronde minimal. Bahkan sejak sorenya sengaja pula si wanita itu nyuruh-nyuruh Leo minum obat kuat biar makin jos. Padahal ini sebagian dari rencana supaya jika entar ketemu dan melihat wajah aslinya, kondisi pemuda itu dalam keadaan nafsu besar, biar nggak nolak saat dipaksa. Hingga tibalah di sana Leo pada Kamis 8 April 2021 jam 9 malam dan sangat kaget saat melihat sosok Kim Min yang sebenarnya bukan perempuan umur 35, melainkan 55 tahun. Malahan dia beralasan itu di profil Tindernya adalah foto putrinya. Namun tetap aja Leo ngamuk dan menolak untuk diapa-apain. Bahkan saat dirayu, dicium, dan dielus-elus di ruang tamu, dia menampik tangan Kim Min dan bolak-balik minta pulang. Tapi wanita itu bilang, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, istirahat aja dulu di sini, ngobrol-ngobrol, minum teh dulu, baru ntar pulang jika pikiran kamu udah tenang.
Padahal kenyataannya, Kim Min udah menyiapkan rencana cadangan, yakni menggunakan obat tidur seperti yang diajarkan Tamba dulu saat menjebak menantunya. Hal ini nampak berhasil. Leo mengantuk dan mulai digagahi oleh nenek tersebut. Sebenarnya si pemuda sadar waktu digrepe-grepe namun gak kuasa menolak. Badannya seperti lemas tidak berdaya. Keesokan paginya Leo tersadar dan langsung mengamuk. Dia memukuli Kim Min, menghancurkan semua barang di rumah itu dan memecahkan jendela depan. Beberapa tetangga muncul dan mengamankannya. Sampai kemudian kepala lingkungan datang dan Leo mengungkapkan apa yang dialaminya. Kim Min awalnya nggak mengaku. Dia bilang semua terjadi atas dasar suka sama suka. Warga ketawa dan merasa emang aneh. Laki-laki muda yang kuat kok kalah sama nenek-nenek. Bahkan mengusir Leo dari sana sebab dianggap pengarang cerita guna mendapatkan uang ganti rugi. Soalnya kan pada tahu bahwa perempuan tersebut punya harta banyak. Kim Min merasa menang, lalu tertawa puas dengan semua ini. Besokannya, dia mengirim SMS pada Leo dengan mengatakan bahwa pemuda itu kalah. Semua percaya sama cerita Kim Min sebab dianggap perempuan tua yang lemah. Lebih baik gini aja, besok lusa datang lagi ke rumahnya, layani sampai puas, janji bakalan dibayar 2 juta dong sebagai imbalan. Kalau bisa ajak aja temennya yang kuli juga biar makin seru. Kim Min siap kok dikeroyok 2 pemuda sekaligus di atas kasur. Kenyataannya pada Sabtu 10 April 2021, Leo datang lagi ke rumah Kim Min sendirian menjelang pukul 12 malam. Nampaknya wanita itu senang banget dengan kehadiran sang pemuda. Tiba-tiba, Leo mengeluarkan martil besi dari dalam tasnya dan memukul perempuan tersebut sekuat tenaga di kepala belakang. Kim Min tersungkur dan berusaha berdiri. Dia nggak menduga bahwa lelaki itu masih mendendam. Leo kemudian melihat ada payung dekat pintu depan dengan ujung tajam dan menusukkan benda tersebut sekuat tenaga ke dada Kim Min sampai hampir tembus katanya. Hal ini bikin wanita tersebut pun menghembuskan nafas terakhir di ruang tamunya. Setelah itu Leo bergegas ke teras depan lalu berteriak sekuat tenaga. Banyak warga bermunculan termasuk Pak Kepala Lingkungan yang kaget dengan keadaan tersebut dan segera menelpon pihak kepolisian. Sebenarnya pihak yang berwajib cukup kaget juga ya dengan yang terjadi. Melihat kasus ini sepertinya ringan. Maksudnya ada pria yang digagahi wanita dan malahan dendamnya berlebihan. Si Leo ini kan secara tampilan nampak lugu dan baik. Kayak nggak mungkin dia tega menghabisi Kim Min dengan cara yang di luar nalar. Bayangin aja, menggunakan ujung payung hingga hampir tembus. Bahkan menurut penyelidikan yang didalami oleh kepolisian, teman-teman bilang Leo anaknya pendiam. Kalau nggak diajakin ngobrol duluan, ya nggak bakal ngomong sampai kapanpun. Waktu istirahat kerja juga seringnya menyendiri ke pojokan sambil nunduk-nunduk. Pribadi yang pemalu serta tertutup. Makanya mereka agak kurang percaya bahwa selama ini dia punya hubungan tersembunyi dengan seorang nenek yang berakibat fatal. Bisa-bisanya digagahi sama wanita bercucu 3. Lucu, aneh namun nyata, sekaligus kasihan juga ya hingga wajib mendekam akibat perbuatannya tersebut. Sang pengacara Nguyen Duyen memang paling banyak menjadi wakil dan juru bicara Leo, karena pemuda itu cuma sanggup A, I, U jika di hadapan polisi. Sama pengacaranya baru dia banyak bicara dan berani mengungkap kejadian sebenarnya. Kepala lingkungan juga sempat dihadirkan di pengadilan dan mengira perselisihan antara 2 orang itu sudah kelar waktu didamaikan, padahal belum. Susah-susah gampang emang kasus seperti ini. Kepala lingkungan dan warga menyangka bahwa kalau korbannya yang digagahi adalah cowok, pasti nggak bakal meninggalkan bekas apa-apa. Maksudnya ya, nggak mungkin hamil dan dirugikan. Padahal ini salah besar ya, ada rasa trauma. Pemaksaan jenis begini mau cewek atau cowok tetap aja meninggalkan rasa sakit. Menurut sang pengacara, itu yang menjadi motif Leo melakukan kejahatan ini. Sebab nggak ada yang percaya dan nggak ada yang mau membelanya. Padahal jelas ya Kim Min sebagai nenek sanggup memanipulasi semua orang dan bikin Leo tersudut. Main hakim sendiri adalah cara paling tepat untuk membalaskan dendam menurut pemuda itu. Hasil penyelidikan juga sudah jelas bahwa Kim Min memang bersalah. Histori chat dan obat tidur yang ditemukan di rumahnya menjadi penguat kejahatan, terkhusus kemudian dari keterangan putrinya Minah. Apa yang dilakukan ibu tirinya itu bukan cuma sekali. Suaminya pernah jadi korban, namun laporannya ditolak polisi.
Samu juga bersaksi dan berharap pengadilan bisa membebaskan Leo yang dianggap cuma membela diri, serta menangkap sahabat ibunya yaitu Tambah Tuyen yang masih memburon. Pada saat pelaksanaan sidang sering terjadi tangis histeris dari pihak keluarga Leo yang sedih anaknya bakal dihukum berat. Walaupun pendiam, namun dirinya adalah tulang punggung keluarga, gak pernah males-malesan dan rela melakukan apa aja untuk menafkahi ayah ibunya, terkhusus saat pandemi melanda. Hingga pada hasil keputusannya per hari Senin 27 September 2021, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Kanto menyatakan bahwa Leo Fatdat bersalah atas kejahatan tingkat 1. Namun berdasarkan penyelidikan, diketahui pemuda tersebut bukan hanya korban pelecehan, namun juga korban penipuan online saat berkencan dengan Kimin yang ketahuan memberi foto palsu untuk memancing Leo datang ke rumahnya. Makanya lelaki berusia 25 tahun tersebut pun terkena pasal main hakim sendiri dan pasal kekerasan, serta dikenakan hukuman 12 tahun 6 bulan dan akan menjalaninya tanpa kemungkinan bebas dengan jaminan. Hasil ini cukup bikin keluarganya sedih, namun gak bisa banding karena itu udah cukup ringan dari tuntutan jaksa yaitu penjara seumur hidup. Sementara pelaporan Mina dan Samu kepada Tambah Tuyen akhirnya berhasil diterima, namun hingga saat ini lelaki berpenampilan wanita itu belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju jika tuntutan Leo hanyalah pasal main hakim sendiri? Padahal udah jelas juga bahwa pemuda itu sengaja membawa Martil dari rumahnya untuk menghabisi Kimin saat kejadian. Cukup adilkah? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.